Perkenalkan, nama saya Ros Ratnasari dengan NIM 11920606086. Saya Syifa Sadiah dengan NIM 1192061. Perkenalkan, nama saya Yuliarda Nur Fuadi, NIM 11920601118. Saya Sahna Salsabila dengan NIM 11920600095. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Fauzia dengan NIM 119200011. Protein merupakan komponen utama dalam sel hewan maupun manusia. Sel ini merupakan pembentuk tubuh, maka protein terdapat dalam makanan yang fungsinya sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Dalam tubuh ini terdapat proses kimia yang berlangsung karena adanya enzim. Enzim ini suatu jenis protein yang fungsinya sebagai biokatalis. Selain itu juga, protein juga terdapat di dalam sel-sel darah merah yang fungsinya sebagai oksigen yang menyebarkan dari paru-paru ke seluruh tubuh. Protein juga suatu biomolekul yang tersusun atas satuan asam amino. Protein ini mengandung senyawa organik dengan susunan molekul yang kompleks, terdiri dari unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Untuk memperoleh protein ini dapat dari makanan yang sifatnya hewani maupun nabati. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuktikan uji kualitatif protein pada sampel susu sapi, susu kedelai, sari jeruk, dan putih telur. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah 3 mangkok kecil susu sapi, 3 mangkok kecil susu kedelai, 3 mangkok kecil larutan gula, 3 mangkok kecil sari jeruk, 3 mangkok kecil putih telur, kemudian ada pewarna makanan, warna merah, kuning, dan hijau, kemudian sabun cuci piring, cuka, garam, dan yang terakhir cotton bud. Adapun langkah kerja dalam praktikum kali ini, pertama-tama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, mangkok diisi oleh larutan yang akan diujikan. Diisi secukupnya saja. Selanjutnya, tiap mangkok diberi pewarna makanan. Setelah dimasukkan pewarna, selanjutnya pada larutan pertama ditambahkan cuka. Kemudian pada larutan kedua ditambahkan garam. Dan pada larutan ketiga ditambah sabun cuci dengan menggunakan cotton bud. Cara dicelupkan. Setelah itu, diamati perubahan pada masing-masing larutan.
Pada wadah yang direaksikan dengan penambahan sabun cuci piring, terlihat bahwa pewarna makanan menyebar ke pinggiran wadah. Hal ini disebabkan oleh reaksi sabun cuci piring membuat terjadinya tegangan permukaan air sehingga protein dalam bahan makanan tersebut menyebar atau terpecah. Pada bahan makanan yang direaksikan dengan sabun cuci piring juga mengalami proses denaturasi. Wadah yang berisi susu sapi dan susu kedelai ketika diberi penambahan sabun cuci akan bergerak dengan cepat menjauhi ketembat. Kemudian, kandungan asam amino dan kadar protein pada susu kedelai hampir sama dengan susu sapi. Nah, pergerakan warna pada susu sapi lebih cepat dibandingkan dengan susu kedelai, disebabkan karena kandungan yang dimiliki oleh kedua susu tersebut berbeda. Nah, kandungannya yaitu ada zat penghubung yang menyebabkan pembentukan emulsi disebut emulgator. Pada susu sapi atau susu murni dalam bentuk cair merupakan bentuk emulsi alami karena mengandung emulgator alami yaitu kasein. Sedangkan wadah yang berisi air jeruk, kemudian putih telur juga mengalami pergerakan warna menjauhi sabun cuci piring, namun lebih lambat dibandingkan dengan pergerakan yang ada pada susu. Pada uji coba yang kedua, yaitu diberi penambahan cuka atau asam asetat, terlihat bahwa adanya peningkatan protein. Kelarutan protein akan meningkat jika diberi perlakuan asam yang berlebih. Hal ini terjadi karena ion positif pada asam menyebabkan protein yang semula bermuatan netral menjadi bermuatan positif. Protein semakin jauh derajat keasaman larutan protein dari titik isoelektriknya, maka kelarutannya akan semakin bertambah. Pada susu sapi dan susu kedelai terjadi penggumpalan yang disebabkan oleh kegiatan enzim atau dengan penambahan asam. Pewarna makanan akan menggumpal bersama dengan susu. Bahan asam yang mempengaruhi nilai pH, penggumpalan sebagai titik isoelektrik, penggumpalan susu yang mempengaruhi proses pada sampel. Wadah yang berisi susu sapi dan susu kedelai menunjukkan reaksi penggumpal setelah adanya penambahan asam. Sedangkan untuk sari jeruk, putih telur terjadi pengedapan dengan durasi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh kadar protein yang terkandung dalam bahan makanan tersebut berbeda-beda juga. Warna pada wadah putih telur lebih cepat mengendap dibandingkan warna pada sari jeruk, kemudian pada larutan gula juga sama. Uji coba yang terakhir yaitu dengan penambahan garam, terjadi penurunan kadar protein. Kelarutan protein akan berkurang bila ke dalam larutan protein ditambahkan garam-garam anorganik. Pengedapan terus terjadi karena berkurang kemampuan ion garam untuk menghidrasi sehingga terjadi kompetisi antara garam dengan molekul protein untuk saling mengikat air. Garam anorganik lebih kuat menarik air sehingga jumlah air yang tersedia untuk molekul protein itu berkurang. Pada beberapa bahan makanan terlihat reaksi pengendapan dan ada juga yang tidak terlihat perubahan reaksi. Pada wadah susu sapi dan susu kedelai terlihat adanya pengendapan yang ditunjukkan melalui endapan pewarna makanan. Sedangkan pada wadah sari jeruk, putih telur, kemudian larutan garam itu kurang terlihat perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, banyak sedikitnya pengendapan tergantung pada tinggi rendahnya konsentrasi dan jumlah ion garam yang digunakan pada wadah berisi larutan gula. Kemudian ketika diberi penambahan sabun cuci piring, cuka dan garam tidak terlihat perubahan yang ditunjukkan melalui pergerakan pewarna makanan. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa larutan gula tidak mengandung protein. Dari hasil percobaan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sabun mengakibatkan reaksi pemecahan tegangan permukaan, berkurang air sehingga pewarna makanan akan menyebar menjauhi sabun dan juga terjadi denaturasi protein. Sedangkan pada cuka mengakibatkan adanya peningkatan protein. Pada susu terjadi penggumpalan akibat penambahan asam. Kemudian pada garam mengakibatkan adanya penurunan protein, yaitu pada susu yang mengalami pengendapan oleh garam. Nah, garam ini memiliki sifat kuat untuk menarik air sehingga molekul protein dapat berkurang.